Baik, perkenalkan, nama saya Maris Bina Milda. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku yang berjudul The Power, Politics and Society. Nah, pertama, kekuasaan, konsep utama dalam sosiologi politik. Nah, untuk mengetahui apa itu kekuasaan, kita harus melihat dulu konsep-konsep dari Karl Marx dan Max Weber. Karl Marx menyatakan bahwa menempatkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan pemilik modal dan pemilik perusahaan sebagai sumber kekuasaan. Dan menurut Marx juga hubungan upah pekerja kelas sosial merupakan sumber individu yang mengasingkan diri dari bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga mengasingkan diri dari orang lain dan mengasingkan diri dari dirinya sendiri. Nah, menurut Weber menempatkan kekuasaan bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang non ekonomi seperti lembaga agama dan hukum. Nah, dari situ Weber mendefinisikan kekuasaan merupakan kesempatan seorang pria atau sebagian pria untuk mewujudkan keinginan mereka dengan tindakan sosial, bahkan melawan perlawanan dari orang lain yang berpartisipasi dalam aksi mereka tersebut. Nah, di sini secara khusus berbagai definisi ini mengungkapkan bahwa tentang kekuasaan dan proses sosial politik. Di sini mengungkapkan wawasan tentang karakteristik kekuasaan terkait dengan hasil, kepentingan, niat, maksud, kapasitas politik untuk tindakan dan sumber daya. Namun Hides berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya saja tertuju pada hal tersebut, kekuasaan bukan tertuju selalu pada tindakan kepentingan, tetapi juga kekuasaan adalah persetujuan atau tugas. Ada dua analisis dalam kekuasaan, yaitu analisis metamorfora dan paradoks. Nah, selanjutnya ada 3 konseptualisasi kekuasaan dalam sosiologi politik, yaitu pluralis, elit atau manajerial, kelas, dan politik. Nah, yang kedua, peran negara. Negara merupakan sejumlah lembaga yang berinteraksi, yang terdiri dari orang-orang yang menetapi posisi yang ditentukan bertanggung jawab secara khusus. Dan negara juga adalah lembaga politik karena ia memegang kekuasaan, dan karena alasan itu juga menjadi fokus sosiologi politik. Nah, kita harus membedakan bangsa dan negara. Bangsa mengacu pada budaya, identitas, dan keinginan bersama untuk menentukan nasib politik itu sendiri. Sedangkan negara adalah badan hukum. Ada 3 teori berkaitan dengan negara, yaitu teori elit klasik yang menyatakan bahwa perebutan kekuasaan bukan dilakukan oleh elit dan elit, akan tetapi antara elit lama dan elit baru untuk merebut suatu kepemimpinan. Yang kedua, kekuasaan elit. Kekuasaan elit ini menyatakan mereka merusak demokrasi. Para kaum elit menggunakan kekuasaan mereka untuk menguasai kaum yang minoritas. Nah, yang ketiga, dominasi kelas, di mana di sini para dominan ingin menguasai para dominan ingin menguasai yang minoritas. Nah, jadi elit kekuasaan mengendalikan cukup uang dan kekayaan mereka untuk menduduki posisi kekuasaan dan memenangkan cukup waktu untuk menyimpulkan bahwa pemerintah yang dominan didominasi oleh elit kekuasaan. Nah, yang berikutnya tentang politik, budaya, dan proses sosial. Budaya menjadi suatu alat dalam berinteraksi dalam masyarakat untuk mempertimbangkan peran budaya dalam kebijakan politik. Nah, di sini pluralis memandang budaya sebagai persemaian bagi kepercayaan, nilai, simbol, dan orientasi yang diperlukan untuk mendukung proses politik. Nah, yang kedua,
elit atau manajerial menekan menggeser dari konsep mengkonseptualisasikan politik ke kekuasaan konseptual yang dipegang oleh segelintir orang saja. Nah, yang ketiga, pilihan rasional, ideologi, nilai-nilai politik, hegemoni atau nilai sistem kekuasaan simbolis yang menumbuhkan kepatuhan antara politik adalah tema dalam kerangka kerja pluralis elit dan kelas. Nah, yang keempat, politik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ekonomi politik. Nah, di Amerika sebagai sistem mereka sistem ekonomi sistem kapitalis, dan secara politisi dianggap sebagai demokrasi. Nah, di Amerika dalam kehidupan ekonomi politiknya mereka membebaskan, akan tetapi adanya ketimpangan karena di mana mereka membebaskan seorang berdampak negatif pada derajat kesetaraan pada masyarakat. Dan selanjutnya politik dalam kehidupan sehari yang merupakan lembaga sosial dan hubungan sosial. Nah, di sini dalam lembaga pendidikan. Pendidikan adalah lembaga utama dalam masyarakat kita dan berbagai badan pemerintah memainkan peran kunci dalam bagaimana pendidikan beroperasi. Nah, di sini di sini kelompok kepentingan dalam membentuk sekolah yang mengajarkan kebanggaan pada keterampilan negara dan demokrasi serta mempersiapkan siswa untuk tempat bekerja. Ahli teori elit menekankan peran administrasi sekolah yang berfungsi untuk mempertahankan dominasi elit dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Nah, yang kedua adalah lembaga sosial keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosialisasi utama. Nah, di sini pluralis memfokuskan pada beragam jenis keluarga dan bahwa keluarga dan pernikahan meningkatkan keseimbangan politik, ketertiban, harmoni dalam masyarakat. Nah, sosialisasi politik anak-anak berarti bahwa preferensi dan nilai politik sampai batas waktu tertentu diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang ketiga adalah kesehatan. Dalam kesehatan, Turner menerapkan kerangka kerja imajinasi sosiologis untuk keperawatan medis dengan mencoba menghubungkan pengalaman pribadi seseorang dengan penyakit ke kerangka masalah yang lebih besar terkait untuk ekonomi politik, ketimpangan kesehatan, dan kekuatan elit di bidang medis di bidang masyarakat. Ia berpendapat bahwa narasi pribadi penyakit menceritakan kisah yang kuat tentang masyarakat publik, kekayaan, kekuasaan, dan status. Menurut analisis kelas profesi medis, perusahaan asuransi dan obat-obatan, perusahaan berjuang untuk mempertahankan dan memperluaskan kekuasaan mereka, sumber daya keuangan dan laba untuk mempengaruhi dan mungkin mengurangi peraturan pemerintah. Sedangkan menurut analisis postmodern berpendapat bahwa kekuasaan diwujudkan dalam praktis medis sehari-hari profesi di dalam klinis. Dari sudut pandang postmodern, pengetahuan adalah bentuk kekuasaan yang tidak selalu digunakan untuk memberi manfaat bagi pasien atau masyarakat umum. Yang berikutnya adalah partisipasi politik. Partisipasi politik sangat penting untuk bidang sosiologi politik karena membahas karakteristik mental politik negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Nah, konsep kewarganegaraan adalah artefak politik dan sosial. Ini adalah ciptaan negara dan pada saat yang sama menyediakan struktur untuk individu. Peran individu dalam masyarakat mengambil berbagai bentuk aksi, ekspresi, simbolisme, dan
organisasi. Kewarganegaraan mengacu untuk berpartisipasi dalam atau keanggotaan dalam suatu komunitas. Kewarganegaraan sangat penting untuk tatanan sosial sesuai dengan model fungsionalis. Legitimasi untuk berkuasa dan asumsi otoritas diperkuat melalui perbuatan peraturan secara partisipasif. Marcel menyarankan bahwa kewarganegaraan berkembang dan berubah sebagai akibat dari konflik sosial dan perjuangan. Perjuangan kelas periode feodal mengakibatkan perubahan dalam perpanjangan hak dan hukum perlindungan. Bagaimana pandangan pluralis elit majoris? Nah, kita di sini menyimak bahwa pandangan pluralis dari partai politik tentang partisipasi sangat berhubungan erat dengan penciptaan negara, dan dengan demikian melihat partisipasi oleh individu dan kelompok sama pentingnya dengan kelangsungan hidupnya. Partisipasi adalah salah satu cara untuk memahami bagaimana masyarakat berurusan dengan tekanan modernisasi. Pemilihan yang diambil sebagai wasit terakhir dari keputusan politik dan konflik nilai. Yang kedua adalah pandangan elit atau manajerial. Partisipasi elit dikonsep dalam sosiologi politik. Masing-masing kerangka teori mendekati studi tentang politik partisipasi dengan asumsi yang berbeda tentang peran dimainkan partisipasi dalam mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Berbagai tipologi klasik maupun kontemporer berbagai kontemporer menyarankan agar kita terus melakukannya, menemukan ruang sosial untuk sebagai bentuk partisipasi politik, ungkapan minat dan kepentingan dalam mengubah sifat kekuasaan. Berikut ini adalah studi rinci tentang arus bidang analisis dalam sosiologi politik terkait dengan bentuk partisipasi politik yang sangat spesifik. Di sini kita sebagai warga Indonesia ikut berpartisipasi. Contohnya dalam pemilihan umum, pilkada, ataupun kita juga dalam menanggapi atau mengeluarkan pendapat tentang sistem dari setiap sistem atau kebijakan dari pemerintah. Ketika kita mengeluarkan pendapat kita, itu juga termasuk dalam partisipasi politik. Dan pembayaran pajak menurut saya itu juga termasuk partisipasi kita masyarakat sebagai masyarakat untuk negara. Nah, yang berikutnya adalah pemilihan umum. Bagaimana partisipasi kita dalam pemilihan umum dan pemungutan suara. Kerangka teoritis pluralis menekankan nilai suara dalam pemilihan umum, sedangkan elit dan perspektif kelas atau Marxis mempertanyakan signifikansi mereka. Banyak pekerjaan yang dikutip dalam bab ini mendukung sudut pandang bahwa pluralis dengan asumsi pentingnya pemilihan demokratis. Rasional gambar pemilih menekankan pentingnya masalah dalam pemilihan, sementara postmodernisme memegang kelas itu pengaruh menurun dan politik semakin kacau. Studi partisipasi telah dipertimbangkan faktor individu, struktural, sosial ekonomi, dan budaya politik. Di sini bagaimana kekuasaan, bagaimana orang yang berkuasa ingin berkuasa terhadap kaum minoritasnya. Nah, dalam pemilihan umum kita sebagai masyarakat tentu tahu bahwa dalam pemilihan umum orang-orang yang berkuasa akan melakukan segala cara untuk memenangkan pemilihan tersebut. Mereka tidak peduli bagaimana cara mendapatkan kedudukan tersebut. Yang mereka tahu adalah mereka harus bisa menjadi bagian dari atau anggota pokoknya yang
bagian yang terpenting dalam suatu negara. Mereka akan melakukan segala sesuatu, segala cara, dan itu adalah orang-orang yang berkuasa. Nah, di sini juga kita melihat bahwa bagaimana gerakan sosial gerakan sosial dalam melakukan aksi. Nah, gerakan sosial adalah aksi dari orang-orang yang menentang dengan kebijakan, maka mereka melakukan suatu gerakan. Nah, MC Adam 2021 percaya bahwa cara sosiolog mempelajari politik telah memperkuat perbedaan antara politik konvensional, misalnya gerakan sosial, revolusi dan pemberontakan petani, dan bentuk-bentuk politik institusional yang lebih rutin, misalnya pemungutan suara, politik, partai, dan lobby. Sebagai kebanyakan sarjana memusatkan pekerjaan mereka hanya untuk 1-2 bidang ini. Dia mengemukakan bahwa keduanya disayangkan dan secara analisis tidak dapat dipertahankan karena meremehkan tautan di antara keduanya. Untuk itu cenderung mengaburkan hubungan dinamis dan timbal balik yang hampir selalu menunjukkan hubungan antara proses politik rutin dan episode pertikaian. Itu intinya adalah yang terakhir selalu terjadi dalam konteks politik yang dilembagakan dan biasanya digerakkan oleh proses politik yang lebih rutin. Pada gilirannya, episode-episode ini memiliki potensi untuk membentuk kembali sistem politik formal mereka tertanam. Pada kenyataannya bahwa para sarjana gerakan sosial berkonsentrasi untuk mempelajari para pemberontak. Dan kami setuju dengan MC Adam bahwa sosial politik perlu mengeksplorasi berhubungan antara dua topik untuk mengintegrasikan sosial gerakan dengan studi negara. Nah, yang berikutnya kekerasan dan terorisme. Kekerasan dan terorisme. Dalam buku Ilmuwan Politik, Jeffrey Ischas berpendapat bahwa ilmuwan sosial memiliki kewajiban untuk memberikan analisis peristiwa penting, termasuk perang. Namun pada saat perang dan kerusuhan sipil, kebebasan para sarjana tergantung pada seperti kemampuan untuk bertanya, berkomunikasi, dan mempublikasikan terancam bahaya. Kita ketahui bahwa orang yang teroris atau orang sebut teroris itu merupakan, menurut saya, mereka adalah orang-orang yang menentang kepemimpinan, menentang ke pemerintah. Begitu. Sementara sebagian besar aksi terorisme yang terjadi di luar negeri, langkah-langkah pencegahan domestik adalah merendahkan kekhawatiran karena perlindungan yang diberikan kepada warga negara demokrasi liberal juga dapat digunakan oleh teroris untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Kebutuhan yang terus-menerus untuk pengumpulan intelijen dan keamanan lainnya, langkah-langkah perlu diseimbang terhadap perlindungan kebebasan sipil agar kita tidak datang untuk hidup dalam masyarakat yang tidak lagi menyerupai prinsip-prinsip demokrasi yang melandasinya. Nah, di sini kekerasan terjadi di setiap negara. Di setiap negara teroris ada, dan itu tidak tahu juga bahwa siapa siapa itu teroris. Dan yang tentunya kita tahu teroris adalah orang-orang yang mempunyai orang-orang yang terlatih, dan saya percaya bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Nah, yang terakhir kita akan pelajari globalisasi. Ada beberapa definisi sosiologis tentang globalisasi, tetapi banyak yang menekankan bahwa globalisasi adalah kombinasi dari beberapa proses, melibatkan aspek atau dimensi sosial yang berbeda, misalnya budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Teori sistem dunia adalah pendahulu dari teori globalisasi yang lebih baru. Volume pertama Sistem Dunia Modern Wallenstein 1974 adalah tonggak sejarah oleh mengungkapkan bahwa negara-negara adalah komponen dari sistem yang lebih besar.
Ahli teori kapitalisme global berbagi dengan penekanan pada analisis historis berskala besar, monoproses dan kritis terhadap kapitalisme. Ada banyak ketidaksepakatan antara para sosiolog politik tentang keberadaan, durasi, dan dampak globalisasi. Alausturi pada tahun 2020 telah mengkritik sosiolog untuk sebab dan akibat yang membingungkan dalam pemeriksaan globalisasi mereka. Mungkin perlu waktu lama sebelum sosiolog memiliki teori globalisasi, tetapi tidak untuk menyatakan bahwa upaya untuk memahami globalisasi tidak membuahkan hasil. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.